Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kronologi Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama anggota kami. Saya sendiri Reza, ada Cesia, Novita B, Adinda, Yolani, Rian, Chris Owen, dan yang terakhir ada Jody. Kita masuk ke pendahuluan. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 atau pada 15 Agustus 1945 menurut waktu Jepang. Kabar tentang penyerahan ini didengar oleh Sultan Syahir, Wikana, Darwis, dan Chairul Saleh melalui radio BBC seperti dikutip dari Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen oleh redaksi Pustaka Gautama. Deklarasi Potsdam dan Ultimatum Sekutu. Sebelum Jepang menyerah, Sekutu menyusun deklarasi Potsdam yang berisi tuntutan dan persyaratan penyerahan Jepang. Pada saat itu, Jepang masih aktif berperang di wilayah Pasifik. Deklarasi ini disusun oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan pemimpin nasionalis Cina Chiang Kai-shek pada 26 Juli 1945. Deklarasi tersebut menyoroti kesalahan perhitungan militer Jepang yang telah menghancurkan negara tersebut dan menyatakan bahwa Jepang harus menyerah tanpa syarat untuk menghindari kehancuran total. Sekutu memberikan ultimatum kepada Jepang untuk menyerahkan kekuasaan dengan beberapa syarat. Senjata Jepang harus dilucuti total. Daerah tertentu harus diduduki sekutu dan Jepang harus setuju untuk membentuk pemerintah yang bertanggung jawab. Deklarasi Potsdam juga menjanjikan bahwa Jepang tidak akan diperbudak atau dihancurkan sebagai sebuah bangsa. Jika tidak setuju dengan ultimatum ini, Jepang diancam akan dihancurkan sepenuhnya. Respon Jepang dan akibatnya. Perdana Menteri Jepang Suzuki Kataro merespon ultimatum tersebut dengan mokusatsu yang berarti no comment atau tidak memberi komentar. Pada sebuah jumpa pers tanpa memberikan pernyataan lebih lanjut, karena tidak ada tanda-tanda bahwa Jepang akan menyerah, Sekutu kemudian melancarkan serangan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Pengaboman ini menyebabkan kehancuran besar dan ribuan korban jiwa. Serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Penyerahan Jepang kepada sekutu dipicu oleh serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Dan 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Serangan ini menyebabkan kehancuran besar dan korban jiwa yang sangat banyak. Selain itu, Uni Soviet juga mendeklarasikan perang terhadap Jepang pada 8 Agustus 1945 dan menyerbu tentara Jepang di Manchuria. Pada 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyoningrat bertemu Jenderal Terauchi di markas besar Panglima Tertinggi Militer Jepang di Dalat, Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun, penyelidikan pasca perang menunjukkan bahwa bom atom dan masuknya Uni Soviet dalam perang bukanlah penyebab inti keputusan Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Namun, kedua peristiwa tersebut kemungkinan mempercepat penyerahan Jepang. Blokade bawah laut dan kekalahan ekonomi Jepang. Selain serangan bom atom, blokade bawah laut yang dilakukan sekutu di sekitar pulau-pulau Jepang juga memainkan peran penting dalam kekalahan Jepang. Blokade ini mengakibatkan kekalahan ekonomi yang signifikan dengan menghambat eksploitasi koloni baru dan menenggelamkan kapal-kapal pedagang Jepang.
Akibatnya, ekonomi Jepang hancur, industri rusak, kekurangan makanan semakin parah, dan inflasi meningkat pesat. Kondisi ini membuat pemimpin-pemimpin Jepang menyadari bahwa mereka telah menemui jalan buntu dalam perang tersebut. Kekalahan ekonomi ini mendorong Jepang untuk menyerah karena negara mengalami kehancuran industri, kekurangan makanan, inflasi yang meningkat, dan kehilangan rasa hormat dari rakyatnya. Pemerintah Jepang akhirnya memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan resmi ditandatangani di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo pada 2 September 1945. Pengaruh menyerahnya Jepang bagi bangsa Indonesia. Jepang menduduki Indonesia selama sekitar 3,5 tahun sejak 1942. Setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki serta penyerahan Jepang kepada sekutu, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Situasi ini menciptakan peluang bagi Indonesia untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Golongan muda di Indonesia yang menyadari kekosongan kekuasaan ini mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Desakan ini terjadi pada peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, di mana golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini terjadi 2 hari setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yang menandai berakhirnya pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini kemudian diikuti oleh pembentukan pemerintahan Indonesia yang baru dan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.